selamat datang kembali di channel YouTube ini. Pada video kali ini saya akan berdialog dengan seorang anak muda yang juga berprofesi sebagai dosen dan sekaligus sebagai salah seorang penggiat HIV/AIDS di Indonesia dan sudah keliling dunia untuk mengikuti konferensi HIV/AIDS. Selamat sore Pak Ray. Halo, sore Ibu Kris. How are you? Fine. Gimana kabarnya hari ini Pak? Baik. Sehat Okay. Alhamdulillah. Baik. Jadi sebelum kita ngobrol terlalu jauh, mungkin Pak Ray boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Okay, thank you for the opportunity. Makasih atas kesempatannya Bu Kris yang udah ngajakin dialog bareng ya untuk memberi sedikit cerita untuk orang lain ya. Perkenalkan, nama saya Ray. My full name, nama penuhnya Mahathir gitu ya. Latar belakang pendidikan saya, kebetulan saya meminati keperawatan komunitas. Memang dari studi S1 sampai S2 saya sibuk bergelut di latar belakang pendidikan keperawatan, spesifiknya di keperawatan komunitas. Dan saya sendiri kebetulan alumni dari masih dalam negeri sih, belum seperti teman-teman yang lain mungkin yang sudah sampai ke luar negeri dan banyak di dunia pendidikan lain. Saya kebetulan alumni dari sarjana keperawatannya dari Universitas Andalas, kemudian S2 dan spesialisnya itu di Universitas Indonesia. Nah, kemudian banyak hal yang saya pelajari di situ. Kemudian saya sekarang mengabdi kembali ke institusi asal di Fakultas Keperawatan Universitas Andalas, mendidik calon-calon perawat masa depan. Seperti itulah kira-kira Mbak Krista. Okay, thank you. Baik, mungkin ada beberapa yang ingin saya tanyakan terkait dengan mungkin kesibukan Pak Ray, kemudian hal-hal yang prestasi-prestasi yang Pak Ray pernah raih. Saya mulai dari yang pertama. Sepengetahuan saya, Pak Ray ini adalah salah satu penggiat HIV/AIDS. Keperawatan komunitas saya memang fokusnya di bidang HIV/AIDS. Memang belum seternama itu, tapi at least dari sekarang sudah mulai belajar untuk terlibat dan membantu di bidang tersebut, Mbak Krista. Ya, sedikit banyaknya sudah lumayan lah di sana. Ya, itu alasannya kenapa sih kok milihnya HIV/AIDS? Ya, kalau HIV/AIDS sendiri bagi saya itu cukup menarik ya, karena memang pribadi saya kembali ke passion apa yang saya inginkan kembali. Saya tertariknya di sini karena memang saya orangnya cukup merasa peduli dengan orang-orang minoritas gitu ya, orang-orang yang merasa bahwa dapat opresi dari kelompok mayoritas lainnya, sehingga memang bagi saya cukup tertarik dan menantang untuk membantu teman-teman ODA ataupun teman-teman kelompok kunci yang beresiko untuk terkena penyakit ini begitu. Sehingga memang bagi saya keilmuan ini juga unik gitu ya, karena memang banyak hal-hal yang tabu juga. Bagi saya itu mengundang curiosity atau rasa ingin tahu yang lebih besar terkait dengan kelompok ini, dan juga memberikan saya pembelajaran pemaknaan hidup untuk lebih baik lagi, Mbak Krista, ya. Sehingga memang HIV cukup menarik bagi saya. Oke, masih tentang HIV/AIDS. Emang HIV/AIDS di Indonesia seperti apa sih? Ya, HIV/AIDS Indonesia sih memang kalau dari segi penerapan secara internasional kita cukup tertinggal ya. Banyak evidence baru yang secara politik atau kebijakan kita belum banyak melaksanakannya, seperti PrEP ya, kita belum sediakan. Kemudian ya mungkin ada beberapa juga secara mandiri mencoba untuk menyediakan, tapi di tingkat kebijakan kita masih belum.
kita juga mengenal evidence baru, U equals U ya, campaign yang mana undetectable means untransmittable gitu ya. Jadi sekarang sudah ada kampanye, ya memang saya lihat sudah beberapa aktivis-aktivis lokal yang sudah mulai mengkampanyekannya bahwa ketika level viral load kita di dalam darah itu sudah di bawah atau tidak terdetek lagi cukup banyak begitu, itu akan cukup melindungi orang lain untuk tidak menularkannya, sehingga memang kampanye itu masih belum di kita. Dan juga banyak prevention strategi lagi yang banyak sudah ditemukan evidence-nya, namun kita belum banyak memasang di Indonesia. Mohon maaf, tapi progresnya so far saya lihat sudah cukup bagus ya, karena memang saya sendiri juga meriset di layanan kesehatan, terutama di kota-kota besar, itu kita sudah memulai paradigma bahwa petugas kesehatan juga sangat care dengan program ini, karena memang ini juga fokus utama di dunia, SDGs ya, sehingga kita lihat cerminan pelayanan kesehatan sekarang ini untuk terutama di kota-kota besar itu cukup progresif ya perkembangannya dan pertumbuhannya. Sikap petugas kesehatan juga sudah mulai membaik dan positif. Kemudian juga kita juga mulai memiliki lambat laun berkat hasil karya dari kerja keras teman-teman aktivisme di HIV/AIDS sudah mulai menuai hasil, misalnya seperti angka kepatuhan kita juga sudah mulai membaik gitu ya. Kemudian angka pemeriksaan, testing, meskipun masih perlu kita genjot lagi nih Mbak Krista. Namun untuk prevensi kita masih dilirik sepertinya untuk di Asia Tenggara. Percepatan kasus yang saya baca beberapa riset, kasus percepatan kita juga layak untuk menjadi garis bawah untuk kita garis bawahi untuk memperbanyak lagi prevention strategies untuk mengurangi penderita-penderita baru HIV/AIDS. Oke. Memang di Indonesia penderita AIDS cukup banyak atau seperti apa? Di Indonesia sendiri kita angkanya kalau nggak salah 640.000 ya, nationally gitu ya. Itu update 2018 atau 2019 karena memang datanya cukup berubah. Penderitanya ya kita berubah tren juga dari heteroseksual, ya meskipun masih angkanya masih di heteroseksual, tapi ternyata untuk komunitas-komunitas lain seperti lelaki seks dengan laki atau LSL itu juga sudah mulai ngetren untuk menjadi spotlight perhatian bahwa penularan ini sudah mulai masuk di spot-spot ini. Kemudian IDU sudah mulai di bawah LSL gitu ya penularannya, sehingga memang tren ini akan berubah. Ya belum lagi tantangan COVID-19 sekarang ini yang kita hadapi membuat bahwa tapi ada yang menarik juga Mbak Krista, ternyata selama COVID-19 kita cukup resilient pelayanan kesehatannya, saya menilai gitu ya. Ternyata pelayanan kita cukup bisa men-twist pelayanan untuk pengobatan terutama dengan situasi ini. Adaptasinya cukup kita beri tepuk tangan gitu dan acungan jempol karena bisa beradaptasi layanan kesehatan kita untuk COVID-19. Namun untuk layanan prevention kita masih cukup rendah karena COVID-19 ini banyak yang terhenti, kampanye-kampanye HIV, kemudian kita teralihkan oleh COVID, pendanaan juga mulai berpengaruh gitu ya, sehingga memang COVID-19 memang membuat semua cerminan kesehatan kita juga berubah, gitu Mbak Krista. Oke. Berikutnya terkait dengan ya masih dalam rangka ketertarikan Pak Ray terhadap HIV/AIDS. Sepengetahuan saya, Pak Ray ini udah pernah boleh dikata keliling dunia lah untuk ikut conference yang terkait dengan HIV/AIDS, dan itu free sepengetahuan saya ya. Boleh diceritakan Pak seperti apa? Ya, yang menarik dari HIV ini adalah seperti yang saya bilang tadi, dia merupakan salah satu fokus SDGs ya Mbak Krista ya. Sampai 2030 kita akan berbicara, kita akan mengejar berkaitan dengan upaya eradikasi ataupun
penurunan jumlah penularan pada jenis penyakit ini. Meskipun sekarang COVID-19 sudah datang lagi, mungkin akan terjadi perubahan gitu ya. Namun yang menarik di sini seperti istilah yang biasa dikeluarkan oleh penggiat kesehatan masyarakat ya, isu-isu ini isu yang sangat seksi sekali gitu ya, sehingga memang di dunia ini lagi dikejar banget, datanya update, kemudian programnya berkembang begitu, dan semua orang mencoba terlibat gitu ya. Dan ternyata memang saya pribadi mencoba untuk ya masih belajar sih gitu ya, sama teman-teman juga mungkin banyak yang lebih hebat dari saya gitu ya, tapi yang menjadi key point di sini adalah ternyata dana untuk pengendalian penyakit ini juga sangat very supportive ya. Ternyata di dunia itu banyak kegiatan-kegiatan untuk penguatan kapasitas dalam rangka upaya membumi hanguskan yang namanya penyakit HIV ini. Sehingga memang di dunia internasional terbuka sekali Mbak Kris untuk opportunity atau kesempatan-kesempatan kita belajar ataupun mendapatkan kesempatan-kesempatan riset gitu ya. Nah, memang saya pribadi sejak menggeluti HIV/AIDS, ya sebetulnya saya masih muda, saya sudah beberapa conference internasional yang memang itu didanai gitu ya, dan itu cukup memberikan life-changing experience atau perubahan pembelajaran bagi kita yang muda gitu ya, untuk melihat dunia dan juga bagaimana perkembangan HIV sendiri. Ya saya sempat beberapa kali ke tempat-tempat belajar HIV ya, kayak Prancis, Afrika Selatan, India, kemudian mana lagi ya, kemudian harusnya tahun kemarin kita ke San Francisco, tapi sayangnya ada COVID gitu ya. Kemudian ke beberapa negara lainnya yang memang waktu itu pertemuan diseminasi riset, yaitu di konferensi internasional. Dan memang semuanya didanai. Itu yang menariknya ya, kalau kita memang karena berada di dunia-dunia yang baru, ya meskipun Indonesia sudah mulai upper middle gitu ya, tapi zaman-zaman saya kemarin beberapa tahun belakangan masih dapat kesempatan bantuan dana untuk pergi konferensi dan belajar di sana begitu, Mbak Kris. Oke, kemudian untuk bisa ikut konferensi tersebut kan pastinya melewati seleksi ya. Itu seleksinya seperti apa sih? Ya, memang fokus saya kan memang fokus untuk riset ya, Mbak Kista, konferensi internasional, dimana kita mendiseminasikan apa hasil dari riset-riset kita tentang bidang ilmu HIV/AIDS ini. Dan memang kata kuncinya adalah kita harus punya riset dulu, riset dari HIV itu sendiri. Gitu. Nah, persaingan cukup ketat saya merasa ya, karena memang saya pernah mendengar belasan ribu abstrak masuk, kemudian yang dipilih itu paling sekitar 600-an abstrak gitu ya, for all over the world gitu ya, sehingga memang di sini kompetitifnya cukup kuat sekali, sehingga memang kita harus punya trik dan kiat tertentu untuk merancang sebuah abstrak ataupun bagaimana kita mendiseminasikan riset kita itu bisa dibaca oleh orang lain dan juga bisa bermanfaat dan memiliki isu-isu yang terkini untuk dibahas gitu, Mbak. Ketika kita sudah menyediakan itu, saya rasa sih mudah untuk mendapatkan pendanaan-pendanaan bagi kita untuk bisa memasuki hal tersebut gitu. Kemudian mereka juga meminta kita untuk memberikan motivation letter ya, seperti apa kita ingin sekali untuk terlibat dalam perkembangan riset HIV, dan ini juga cukup tricky juga kalau kita tidak siap untuk memberitahukan what do we really want about this occasion gitu. Bagaimana kita menginginkan bisa terlibat dalam kegiatan ini ataupun dalam bidang ilmu ini begitu, Mbak Krista. Oke. Berikutnya mungkin di Indonesia ini kan kayak orang yang menderita HIV/AIDS itu kan masih kayak suka dikucilkan, kemudian ngomongin soal HIV/AIDS itu kan masih lumayan tabu di Indonesia ini. Pesan-pesan Pak Ray untuk masyarakat Indonesia seperti apa sih? Ya, pesan-pesannya yang paling kita garis bawahi, ilmu tentang ataupun perkembangan ilmu kedokteran juga ilmu kesehatan berkaitan dengan HIV/AIDS ini sudah sangat berkembang sekali, Mbak Kris gitu ya. Sehingga memang kita nggak boleh jadul lagi gitu ya.
kalau kita bandingkan dengan negara lain, kita memang tertinggal sangat jauh. Kalau kita bandingkan mungkin ini oke, kita sebut saja nama negaranya Amerika Serikat ataupun negara Eropa maju lainnya seperti Inggris gitu ya. Ini memang kita sangat tertinggal sekali beberapa puluh tahun menurut saya gitu ya. Saya merasakan bahwa ketika lihat film-film HIV/AIDS di tentang pergerakan, movement dan aktivisme pergerakan HIV/AIDS di negara maju itu baru kita rasakan sekarang di tahun saat ini gitu. Jadi saya merasa bahwa kalau kita orang Indonesia masih berpikiran tertutup untuk menangani kasus ini dengan menunjukkan keterlibatan kita dan keterbukaan, maka saya merasa jika itu tidak kita berikan kesempatan, maka kita akan gagal gitu ya. Karena memang yang terjadi di tahun 80-an di negara maju itu it's happening now di kita, baru terjadi sama kita gitu. Yeah. Sementara di luar itu perkembangan sudah sangat pesat sekali, bagaimana pencegahannya, evidence barunya banyak gitu ya. Bahkan sekarang kita sudah berbicara vaksin, ya meskipun agak terhambat juga beberapa tahun terakhir ini karena pendanaan dan juga dukungan politik gitu ya Mbak Krista. Tapi kita optimis bahwa vaksin itu akan segera bisa kita upayakan dan juga nggak menutup kemungkinan suatu saat kita bisa pada tahap the cure gitu ya, penyembuhan. Jadi memang konteks kultur kita di timur ini memang berbeda, tapi tidak memunafiki bahwa sexual is happen gitu ya, everything is happen gitu. Jadi memang kita harus mulai bersikap terbuka, bukan maksud saya untuk mengizinkan ya, tapi ketika mereka telah terkena penyakit ini, mohon kita beri ruang untuk kesempatan bagi teman-teman yang terinfeksi untuk gimana tetap positif tentang dirinya. Kita juga memberikan support dan dukungan yang penuh. Sehingga memang ini penting untuk menekan penularan penyakit ini lebih luas lagi, Mbak Krista. Oke, siap-siap. Pertanyaan terakhir mungkin. Baru-baru ini saya lihat Pak Ray mendirikan komunitas namanya Perawat Beda Rasa. Itu apa sih? Bisa dijelaskan? Oh ya, saya juga sama Mbak Krista juga pengen menginspirasi orang lain gitu ya untuk melihat. Kebetulan saya latar belakangnya kan memang perawat sama-sama Mbak Krista juga ya. Jadi saya ingin mengedukasi bahwa kita terus menciptakan keperawatan yang berbeda. Saya punya visi untuk ikut membuat citra perawat itu berbeda gitu. Makanya namanya Perawat Beda Rasa. Saya ingin membreakthrough atau menghancurkan paradigma orang yang bilang perawat itu kasar, jutek, kemudian tidak berorientasi layanan, not outcome focus gitu ya, tidak berorientasi terhadap hasil gitu. Nah ini yang mau kita beri inspirasi juga pada teman-teman. Memang kegiatan saya belum terlalu luas implikatifnya, namun untuk tingkat lokal di sekitar saya memang sudah mulai untuk terlibat dalam misalnya training secara offline untuk perawat-perawat yang berada di institusi-institusi swasta yang memang training itu sangat limited dan very expensive untuk sebuah institusi gitu. Dan kita memang memberikannya rencananya secara volunteer gitu, tidak menggunakan biaya, dan itu cukup. Memang baru beberapa institusi yang mampu kita untuk akomodir karena memang keterbatasan waktu dan sumber daya. Itu outcome-nya juga cukup bagus, Mbak Krista. Memang kita berbicara tentang profesionalisme, how to manage, to be a better person gitu. Memang message-nya di sana. Gitu. Kita juga harus jadi perawat yang berbeda untuk saat ini. Nah, kegiatannya banyak, terutama juga kampanye-kampanye media sosial, cuman belum seluas itu, Mbak Krista. Masih baby. Terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan oleh Pak Ray untuk sedikit berbincang dengan saya. Semoga apa yang disampaikan bisa memotivasi teman-teman yang lain yang mungkin punya cita-cita yang sama. Iya, kita masih muda dan kita harus bisa terlibat dalam membuat perubahan, Mbak Krista ya. Oke, siap. Thank you ya. Ya.